Halo Sobat Hijau, apa kabar? Tahukah kalian bahwa alam kita telah menyediakan banyak sekali kebermanfaatan, tergantung bagaimana cara kita dalam memanfaatkannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini tidak dipungkiri petani kita kebanyakan menggunakan pestisida kimiawi dalam melakukan budidaya tanaman. Padahal kita tahu bahwa itu tidak baik untuk tanah karena dapat mematikan fauna tanah dan dapat juga menurunkan kesuburan tanah. Tanaman yang telah kita berikan asupan pestisida kimiawi tanpa kita sadari itu akan dihinggapi oleh berbagai macam hewan. Salah satunya adalah lebah. Karena lebah mencari nektar di bunga-bunga, dan ketika dia mendapatkan nektar dari tanaman yang telah terkena pestisida kimiawi, itu dapat menyebabkan kepunahan koloni mereka. Oleh karenanya, kita bisa lebih dalam melihat alam sekitar kita untuk mengetahui bahwa banyak sekali yang dapat kita manfaatkan. Sebagai contoh, pohon mindi. Daun dari pohon mindi merupakan salah satu pestisida nabati terbaik yang dapat membunuh hama dan penyakit tanaman. Untuk itu, yuk kita sama-sama belajar cara membuat pestisida nabati dengan bahan dasar daun mindi. Untuk membuat pestisida nabati, kita menggunakan alat-alat di depan saya ini, yaitu yang pertama, satu botol berukuran besar, berukuran kira-kira 1,5 liter, terus wadah, dan blender yang akan kita gunakan nanti untuk menghaluskan daun mindinya. Adapun bahan yang kita gunakan yaitu kurang lebih 200 gram daun mindi, 2 lembar lidah buaya, dan 1 liter air. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan pestisida nabati berbahan dasar daun mindi. Pertama, tentunya kita memisahkan daun mindi dari tangkainya. Selanjutnya, lidah buayanya kita potong-potong. Di sini saya menggunakan 2 lembar lidah buaya. Nah, kita perkirakan saja ya untuk lidah buayanya, karena sebenarnya di sini lidah buayanya berfungsi untuk sebagai perekat pengganti deterjen. Biasanya orang menggunakan deterjen, tapi di sini saya menggunakan lidah buaya supaya lebih alami. Selanjutnya, bahan-bahan ini kita blender. Kita tambahkan air. Airnya kurang lebih 1 liter ya teman-teman.
Nah, setelah sudah halus seperti ini, pestisida nabatinya sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan pestisida ini ke dalam botol ini. Nah, pestisida nabati kita sudah jadi. Ini belum bisa digunakan sekarang ya, jadi kita diamkan dulu selama 1 harian full, 24 jam. Nanti setelah 24 jam baru bisa digunakan dengan perbandingan 1:10. Jadi ingat ya, 1:10. Dan penyemprotan itu dapat dilakukan pada sore hari. Nah, tadi saya sudah melakukan penyaringan di mana ini sudah saya diamkan selama 24 jam. Jadi didiamkan dulu selama 24 jam baru kita saring. Di sini pestisida nabatinya sudah terpisah dari ampasnya dan sudah siap untuk kita gunakan. Jadi, pestisida nabati ini bersifat hit and run. Artinya, apabila diaplikasikan, dia akan membunuh hama saat itu juga. Dan setelah hamanya mati, residunya akan hilang di alam. Di antaranya, kandungan aktif dari daun mindi adalah yang pertama, azadirachtin, berperan sebagai bahan aktif yang dapat membasmi hama. Yang kedua, melantriol, yang berperan sebagai penghalau hama yang menyebabkan hama enggan mendekati tanaman. Yang ketiga, salanin, berperan dalam mengurangi nafsu makan hama. Dan yang terakhir adalah nimbin, yang berperan sebagai antimikroorganisme seperti antivirus dan bakterisida maupun fungisida yang dapat mengatasi penyakit pada tanaman. Oleh karenanya, diharapkan petani dapat menggunakan daun mindi sebagai pestisida nabati karena selain mudah didapatkan, mudah dibuat, dan tentunya sangat ekonomis. Dan diharapkan dengan demikian, kita bisa mengurangi penggunaan residu kimia yang berdampak jangka panjang baik untuk tanah maupun generasi kita yang akan datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat menjadi video pembelajaran dan bermanfaat bagi kita semua. Salam lestari!